Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melingkupi kita, memelihara kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, akhir ini ya berita tentang COVID begitu meresahkan, bukan hanya anak-anak Tuhan ya, di dunia juga mengalami yang sama. Mereka terintimidasi dan mungkin mereka mengalami ketakutan. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, menolong kita, bahkan firman Tuhan itu membuat menjadi iman dalam diri kita, sehingga kita memperoleh kebangkitan, sehingga kita memperoleh kesembuhan, sehingga kita memperoleh jalan keluar dari setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara ya, saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada sekarang yang menikmati tayangan ini, Anda terhubung langsung dengan Roh Kudus, Anda terhubung langsung dengan firman Tuhan, Anda terhubung langsung ya saudara, sehingga hati kita diselidiki, hati kita ditelusur oleh Roh Kudus dan firman-Nya, sehingga ruang-ruang hati kita diberkati oleh Tuhan, diisi oleh hadirat Tuhan. Ya, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara tidak, jiwanya tidak bergentayangan kemana-mana. Ya, sebelum saya ingin membacakan firman Tuhan bagi kita semua di 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang belum saya tayangkan saudaraku ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, di 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman Tuhan menyatakan bahwa tubuh, jiwa dan roh kita supaya terpelihara sempurna dan tidak bercacat, tidak berkerut, saudaraku, sampai Tuhan Yesus datang nanti. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan tentang adanya mujizat ketika kita memandang Kristus. Karena Kristus menghendaki tubuh, jiwa dan roh kita sempurna. Gitu. Jadi karena Kristus menghendaki tubuh kita sempurna, jiwa kita sempurna, roh kita sempurna sampai kedatangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menyediakan kepada kita, saudaraku, sebuah anugerah. Ya. Oleh karena inilah saudara-saudara bahwa Yesus mati bagi kita. Yesus mengasihi kita. Yesus cinta kita, saudaraku. Bohong ketika iblis berkata bahwa kita ini tidak ada yang mengasihi. Bohong ketika iblis berkata atau ada orang berkata seseorang membenci kamu. Bohong saudaraku ketika ada orang saudaraku yang berkata bahwa engkau tidak dibutuhkan di dunia ini. Saya mau beritahukan, Yesus mengasihi Anda, Yesus cinta Anda, Yesus memerlukan Anda, bahkan Dia rela mati buat Anda dan saya, supaya tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita sempurna di hadapannya. Nah, oleh karena kasih-Nya itu saudara, maka saudara kita akan melihat saudaraku, supaya kita ada pemulihan di sana. Bagi teman-teman saudaraku yang hari ini mengalami kelemahan, tidak bersemangat lagi ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, ketika engkau melihat ini saudaraku tayangan ini, engkau mengalami kebangkitan dan rohmu tidak mati lagi. Engkau akan bersemangat lagi, engkau akan cinta Tuhan lagi. Saudara, bagi engkau saudaraku yang belum mengalami kasih Tuhan, aku berdoa, engkau akan mengalami kasih Tuhan, sehingga engkau luar biasa. Bagi engkau yang sedang berbaring, jangan kecut dan tawar hati, engkau sedang mengalami kelemahan tubuh, jangan kecut dan tawar hati.
engkau akan terbebas dari intimidasi yang pertama. Yang kedua, saudara, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku, mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Ya, ini cinta Tuhan kepada kita, bukti cinta Tuhan kepada kita, maka Dia menyediakan mujizat bagi kita semua. Ya, demikian firman Tuhan Yohanes 3 ayat 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, saya terbuka dengan firman Tuhan ketika melihat firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 14-15 ini, saudara. Jadi saya akhirnya berbalik ke perjanjian lama dan saya melihat pada waktu itu, saudaraku, saya nanti akan cerita, ya, di akhir saya akan cerita, saudaraku. Ya, tetapi kita mau lihat, saudaraku, Alkitab Perjanjian Baru menyatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Berarti kita harus melihat Perjanjian Lama tentang Musa meninggikan ular. Kenapa dia meninggikan ular, saudaraku? Ya toh? Kemudian saudaraku, ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Kalau Alkitab berkata tentang hidup, maka saudaraku ada 3 hal yang perlu kita percayai. Yang pertama adalah hidup yang kekal. Yang kedua tentang pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga adalah tentang kehidupan nanti setelah kematian. Saudaraku, Alkitab mencatat tentang hidup, itu ada hal itu. Ada hidup di dunia ini, ada tentang pemeliharaan Tuhan, ada hidup kekal nanti yang ada di setelah kita mengalami kematian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya kalau kita meneliti firman Tuhan dengan baik-baik, saudaraku, maka kita akan mendapati bahwa Tuhan, saudaraku, bukan hanya menyelamatkan kita di dunia ini, tapi Dia juga memelihara kita. Dia juga, saudaraku, memberikan hidup yang kekal setelah kematian. Nah, saudaraku, 3 hal ini kita peroleh ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, saudaraku, ya, ketika kita percaya kepada Dia, hidup kita taruhkan kepada Dia. Hidup kita ini kita semelehkan, kita taruh, kita serahkan, kita bergantung, kita melekat kepada Tuhan, maka saudaraku, hidup itu kita dapatkan. Nah, untuk melihat ini kita perlu melihat. Dan sama seperti Musa, kejadian di Musa itu perlu kita lihat, saudaraku, ya. Kita perlu lihat kejadian di dalam Musa. Musa tercatat di Bilangan, saudaraku. Ya, Bilangan 21 ayat 8 dan 9 mencatat demikian. Ya, di sebelah ini kita akan lihat, saudaraku, firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, saudaraku, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, saudaraku, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan hidup. Ya, ayat 9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika orang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah hidup. Saudara, ini peristiwa yang sebelum Yesus itu lahir, saudaraku. Belum Yesus ada, saudaraku, Alkitab, Tuhan telah mengasihi bangsa Israel dengan memberikan sebuah dasar. Ya, kalau Alkitab itu di dalam Perjanjian Lama itu disebut typo,
saudaraku ya. Tapi kalau di perjanjian baru itu penggenapan dari tipe itu. Gitu. Saudaraku. Nah, pada ribuan tahun sebelum Yesus lahir, saudaraku, sudah diberitahukan kepada bangsa Israel bahwa orang yang sakit, orang yang digigit ular tedong itu, saudaraku, gara-gara pemberontakan dia kepada otoritas, maka saudaraku ketika dia melihat ular itu, saudaraku, maka menjadi sembuh, maka menjadi pulih, saudara. Ya, nah, saudaraku, sementara kita melihat, saudaraku ya, banyak hal di dalam Alkitab itu mendasari, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Gitu. Di dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus sudah digambarkan banyak hal di sana, termasuk dengan ular tembaga ini. Sebuah hewan yang terkutuk. Ya. Kan dalam perjanjian Kejadian kan ini binatang yang terkutuk ini. Betul enggak, saudaraku? Dan digantung di atas kayu oleh Musa, ditiangkan oleh Musa, saudaraku. Nah, di perjanjian baru, saudaraku, Yesus digantung di kayu salib, menjadi terkutuk oleh karena kita. Betul? Menjadi berdosa oleh karena kita. Orang mengira dia kena tulah dan ditindas oleh Allah. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kelemahan kitalah yang dipikulnya. Jadi sebenarnya Yesus melakukan itu atas dasar cintanya kepada kita. Supaya kita di dunia ini, saudara, kita dibebaskan dari dosa. Kita mengalami kesembuhan, kita mengalami pemulihan, kita mengalami kebangkitan, kita mengalami kuasa Tuhan di dalam segala lini hidup kita. Karena sesungguhnya, saudaraku, dia sudah digantung di kayu salib, sama seperti ular tembaga itu. Dia menjadi terlaknat, dia menjadi terkutuk, dia menjadi berdosa, bukan karena dia berdosa, bukan karena dia terkutuk, tapi karena sesungguhnya kitalah. Oleh karena itu, saudaraku, 2 Petrus 2 ayat 20 itu menyatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Saudaraku, ini janji Tuhan. Kita telah disembuhkan, kita telah dipulihkan, kita telah dibangkitkan. Oleh karena itu tidak ada kematian bagi rohani. Syaratnya, saudaraku, melihat kepada Yesus. Alkitab mengatakan, saudaraku, Yohanes 3 ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Peristiwa yang sama. Yang kedua, Yesus ditinggikan. Kita harus melihat proses yang sama di perjanjian lama itu, maksudnya bahwa Yesus telah menjadi terkutuk, Yesus telah menanggung dosa kita, Yesus telah menderita bagi kita. Yang kedua, dia telah ditinggikan, saudaraku. Yang ketiga, setiap orang yang percaya kepadanya, percayalah kepadanya, saudaraku, maka kita akan beroleh hidup. Saudara, saya ingin berdoa bagi kita semua, supaya kita mengalami kesembuhan itu. Syaratnya cuma sama, saudaraku. Ketika kita makan perjamuan kudus yang setiap bulan kita lakukan, itu ada syaratnya, saudara. Ya, itu ada syaratnya. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, ya, ketika kita melakukan perjamuan kudus itu, ya, saudaraku, ketika firman Tuhan dibacakan itu, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita.
Lalu Yesus berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Ingatlah, kata ingatlah akan aku. Rupanya saudaraku, makan roti dan anggur itu ada syaratnya, yaitu mengingat. Demikian juga roti. Bagaimana caranya makan perjamuan kudus? Mengingat kematian Tuhan. Mengingat Yesus di kayu salib. Mengingat Dia mati menggantikan kita. Mengingat Dia menderita karena kita. Mengingat saudaraku, penyakit kita sudah ditanggungnya. Mengingat kelemahan kita sudah ditanggungnya. Tidak ada lagi kelemahan, saudaraku, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, saudaraku. Oleh karena itu, saudara, saya ingin siapapun yang mengalami, mungkin saudara mengalami kematian rohani. Engkau sudah tidak lagi mengalami perasaan tentang Tuhan. Engkau mati rasa dengan yang rohani. Engkau bukan hanya mati rohani, tapi engkau suam-suam kuku, mulai berkompromi. Ini waktu yang baik. Bahkan engkau mulai tergeletak. Engkau sudah tidak lagi mengerjakan hal-hal yang rohani. Ini waktunya untuk bangkit. Engkau mungkin, saudaraku, sedang menikmati tayangan ini, tapi engkau terintimidasi. Di mana-mana engkau bisa terintimidasi tentang COVID ini. Bahkan saya pun mengalami, saudara ya, terintimidasi. Ya. Tetapi ketika kita melihat, Alkitab berkata, ketika kita memandang Yesus di kayu salib itu, memandang sama dengan memandang ular tembaga zaman Musa itu, kita menjadi sembuh. Ketika Anda terbaring, saudaraku, engkau mengalami kelemahan tubuh dimanapun engkau berada, ini kesempatan yang baik untuk kita memandang Yesus di kayu salib. Saudara, saya mau cerita. Ketika saya mendengar kebenaran ini, saudara, saya dulu tidak percaya. Mosok sih kok kayak ngono kuwi kejadian gitu. Tetapi saudara, Tuhan izinkan itu terjadi. Tulang rusuk saya ini sakit, saudara. Ya, itu orang kalau basket itu kan sikut-sikutan, saudara. Nah, saya terbaring sakit, saudara. Kebenaran ini memberkati saya. Ketika saya terbaring dan saya membayangkan bagaimana Yesus ditusuk lambungnya. Terus saya berbahasa roh. Tiba-tiba saudaraku, itu sakit saya itu kayak melompat di tubuh Yesus. Ini pengalaman pribadi, saudara. Dan sejak saat itu, saudaraku, saya tahu saya harus menyembah Tuhan dengan cara demikian. Saudaraku, suatu kali kejadian itu Tuhan izinkan terjadi. Saya sakit, saudaraku. Panas, demam, saudaraku ya. Yo, minum obat ya, saya minum obat, saudara. Tapi yang luar biasa adalah demam itu, saudaraku. Ketika saya membayangkan Yesus di cambuk malam itu demam. Dan demam itu sebenarnya mewakili demam saya. Demam itu sebenarnya demam saya yang ditanggungnya. Dan itu terjadi kesembuhan. Ini pengalaman pribadi, saudara. Ya. Kemarin saya itu kalau telepon Mas Ipung itu, Mas Ipung kuat yo. Bahasa roh, mungkin kita nggak tahu yang harus dikerjakan itu apa.
Bahasa roh. Saya sama Mas Didik juga ngomongnya bahasa roh. Saudaraku, saya ini ketika membayangkan Yesus ini, saudaraku, hati saya ini selalu hancur. Sesungguhnya penyakit kita lah ditanggungnya ketika dia memakai mahkota duri, betul? Mungkin kita pusing, migrain, ada tumor otak, ada radang otak, ada infeksi sinus, stroke, pembuluh darah dan di dalam kepala kita. Mari kita sembah dia, saudaraku. Biar semua yang ada di atas kepala kita itu melompat. Dan kita confessing sesungguhnya penyakit kita, kelemahan kita lah yang ditanggungnya. Benar saudara? Mari kita, saudaraku. Dan saudaraku, kaki dan tangan Yesus yang sedang dipaku. Bukan hanya berkata tentang jangan melangkah kepada dosa. Jangan hanya berbuat dosa. Jangan berkata hanya berbuat dosa. Tapi izinkan saudaraku, miracle itu terjadi. Mujizat itu terjadi. Ketika kita memvisualisasikan bahwa sakit kita sebenarnya ada di sana. Ada patah tulang, ada asam surat, ada varises, kesemutan mungkin, tumor tulang, kesleo, penyakit kulit, penyakit sendi. Saudaraku, itu bisa melompat ke sana. Karena Yesus, saudaraku, sudah menanggung di kayu salib semuanya itu. Saudaraku, ini adalah gambaran bekas tombak. Menurut saya ini gambarannya kurang terlalu bersih. Benar saudaraku? Tapi ini luar biasa, teman-teman sekre. Ini menggambarkan kita punya penyakit internis yang sebenarnya sudah ditanggung oleh Yesus. Sakit jantung, ginjal kita, sakit liver kita, sakit lambung, pencernaan, sakit saluran kencing, alat reproduksi, gangguan kebutuhan tubuh, hipertensi, kanker, tumor, sakit perut, saluran pernafasannya terganggu, sakit tulang belakang, semua sudah ditanggung oleh Yesus. Anda bayangkan saudaraku, ketika dia ini memikul salib, lalu tidak kuat, dia jatuh. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang kudus, dia tidak pernah berbuat dosa. Dia juga tidak melakukan sedikit pun pikiran dosa. Tetapi dia tanggung semua dosa kita. Dia tanggung semua kelemahan kita. Alkitab jelas mencatat, saudaraku, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kelemahan kitalah yang dipikulnya. Malam demam berlanjut, saudaraku, memikul salib dengan demam. Siapa yang kuat? Siapa yang mampu melakukan itu? Dia lakukan itu untuk kita, supaya kita sehat, supaya tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan kita, saudaraku. Oleh karena itu hak bagi Bapak Ibu Saudara, hak Bapak Ibu Saudara untuk sembuh, hak Bapak Ibu Saudara untuk mengalami kebangkitan, hak Bapak Ibu Saudara untuk mengalami pemulihan, hak Bapak Ibu Saudara mengalami berkat-berkat yang melimpah. Jangan tertipu oleh iblis, saudaraku. Jangan tertipu oleh iblis. Inilah pertukaran karena dosa. Saya menyampaikan ini bukan karena besok Selasa hari korban, saudara. Tetapi karena kebenaran firman Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu Saudara mengalami pemulihan, mengalami kebangkitan, mengalami kesembuhan di tempat pembaringan Bapak Ibu Saudara. Ada mujizat, dia dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Dia ada di sisi Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi Bapak Ibu Saudara. Syaratnya cuma gampang. Mari kita datang kepada Tuhan. Sembah dia. Dan visualisasikan. Bayangkan penyakit Bapak Ibu Saudara sudah ditanggungnya. Maka terobosan rohani itu terjadi, saudaraku.
Ya. Maka saudaraku, engkau akan mengalami kebangkitan yang suam-suam kuku, bahkan yang mati rohani. Tuhan memberkati kita semua.